Mohon izin saya perkenalkan diri, nama saya, nama asli yang sampai saat ini masih tertulis di KTP, Arnold Al Gonzaga. Jadi Al itu singkatan dari Aloysius, jadi bukan Al Habsyi atau Al ya, tidak ada hubungan itu. Jadi karena di KTP masih tertulis begitu ya, sampai sekarang masih tetap pakai nama itu. Tapi saya lebih sering dipanggil dengan nama Abdurrahman. Ya, Abdurrahman itu nama Muslim yang diberikan oleh sahabat saya. Beliau dosen di UMI waktu itu tahun 2002. Dan saya senang sekali diberi nama Abdurrahman itu. Jadi sampai sekarang kalau di pengajian-pengajian itu lebih sering dipanggil Abdurrahman ya daripada Arnold ya. Satu dua yang masih manggil nama asli. Ya, saya asli dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Datang ke Jogja itu tahun 1993 dalam rangka menjadi atau belajar di tarekat misi ya, yang namanya Tarekat Misionaris Keluarga Kudus. Ya, Mas, Anda mau dapat hidayah. Apa itu hidayah, Pak? Ya, Anda mau masuk Islam. Tapi Anda dari seminari, coba dipikirkan dulu karena terlalu berat resikonya. Saya dikasih waktu 2 pekan untuk mikir. Nah, sepulang dari rumah beliau ini, saya tidak tahu kok ada keinginan yang sangat kuat untuk sholat. Saya sampaikan ke teman saya, dia bilang, kamu tidak boleh sholat. Ya sudah, kalau saya tidak boleh sholat, saya ikut saja ke masjid. Nanti Bapak sholat, saya di serambi masjid saja, saya lihat orang sholat. Nah, dia ngantar ke masjid. Jadi teman saya waktu itu yang mungkin nggak pernah ke masjid sholat, akhirnya ke masjid juga karena mau ngantar saya. Terus waktu mereka sholat saya perhatikan 2 hal yang menarik perhatian saya dari sikap sholat, yaitu sujud dan posisi berdoa, posisi tangan ketika berdoa setelah sholat. Begini. Ini betul-betul nggak tahu kenapa saya tertarik terhadap 2 hal ini. Kok sujud? Kenapa sampai sujud ya? Ini kan bagian paling penting dari wajah. Terhormat ya? Terhormat. Harus kena tempat sujud. Harus menyentuh tempat sujud. Nah, saya teringat dengan ayat yang ada di dalam Injil. Apa ya? Ketika Yesus sebelum ditangkap oleh orang-orang Yahudi, ya, dia kan pergi ke Taman Getsemani bersama ketiga muridnya, Yohanes, Nikodemus, dan Zebedeus. Ketika sampai di Taman Getsemani, Yesus mundur 3 langkah, kemudian dia bersujud. Ya Allah, tak saya di situ terus. Itu rupanya yang dipraktikkan orang Muslim. Ini ajaran Yesus sebenarnya, bersujud. Kenapa saya selama ini kok berdoa itu hanya berlutut? Nah, selain ayat Injil tadi, jadi saya ingat apa yang jadi kebiasaan Paus ketika dia berkunjung ke sebuah negara. Beliau ketika turun dari anak tangga pesawat itu mesti yang dilakukan pertama kali itu kan sujud. Yang bahasa teman-teman kita itu kan mereka mengatakan mencium tanah. Tidak mau mengatakan sujud. Nah, ternyata Paus ini kan mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rorongan orang-orang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri, kaum munafik, maupun dari orang-orang yang di luar agama Islam.
Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mualafnya salah seorang calon pastor yang berasal daripada Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang mana beliau ini bernama Arnold Al-Ganjaga, yang mana Al itu singkatan daripada Aloysius. Nah, pemirsa yang saudara kita yang berasal dari Katolik ini mengatakan bahwasannya beliau ini mu'alaf karena tertarik dengan ajaran agama Islam, dikarenakan orang Islam itu ketika sholat, ketika beribadah, ketika menghadap kepada Allah, orang Islam itu melakukan sujud. Itu yang membuat Aloysius ini tertarik kepada ajaran agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, karena beliau mengatakan bahwasanya sujud adalah cara ibadah para nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan beliau mengatakan ketika Paus mendatangi suatu negeri, suatu negara, ketika Paus itu turun dari pesawat, Paus itu bersujud, yang mana kata orang-orang Kristen, Paus itu mencium tanah, padahal itu adalah sujud. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya sujud itu adalah salah satu ciri penghambaan kita kepada Allah. Karena apa? Karena kepala kita adalah merupakan anggota tubuh kita yang paling terhormat. Ketika kepala kita dipegang orang, pasti kita akan merasa marah. Emosi kita memuncak. Nah, ketika menghadap kepada Allah, umat Islam itu meletakkan kepala yang terhormat itu setara dengan kaki, yaitu letak kaki kita dengan kepala kita setara ketika menghadap kepada Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sujud ini seperti yang kami katakan di awal tadi adalah merupakan salah satu ibadah, salah satu tempat, salah satu ibadah yang merupakan penghambaan kepada Allah, itulah sujud. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, saudara kita yang dari NTT ini, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur ini, yang menyebabkan beliau memeluk agama Islam karena sangat dengan ibadah berupa sujud, yang mana beliau mengatakan bahwasannya Yesus pun ketika beribadah menghadap kepada Allah di Taman Getsemani, Yesus itu bersujud. Ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 40.
Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 40. Nah, di situ diceritakan bahwasanya Yesus itu ketika beribadah kepada Allah bersujud. Nah, yang kita bacakan adalah pasal 26 ayat 39-nya. Yang mana di situ dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ingat, lalu sujud dan berdoa. Yang mana kata Yesus itu, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kitab Matius pasal 26 ayat 39 ini, Yesus benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Yang mana di situ dikatakan Bapa. Bapa itu adalah sebutan orang-orang, sebutan Yesus kepada Allah. Sama seperti misalnya ketika orang Islam berdoa, Ya Rabbi, Ya Rahman. Jadi Bapa itu adalah sebutan Yesus kepada Allah. Jadi pada ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Karena ketika beliau berdoa, Yesus kembali merendahkan dirinya, menghambakan diri kepada Allah. Yang mana kata Yesus, kehendak Allah lah yang berlaku, bukan kehendaknya. Ini dapat kita lihat, kita ulangi lagi ayatnya. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Sangat jelas sekali. Yesus mengatakan bahwasannya setelah Yesus itu berdoa, terserah Allah, terserah kepada Allah apa yang diberikan kepada Yesus. Itulah maksudnya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, di kitab Matius pasal 26 ayat 9 ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus bersujud, Yesus berdoa, dan Yesus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, apakah sebelum Yesus ini orang-orang di zaman dulu sebelum Yesus beribadah itu melakukan sujud? Ini dapat kita lihat misalnya di kitab Keluaran pasal 40 ayat 31. Di mana di situ tertulis Musa dan Harun serta anak-anaknya Musa
dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air. Dan dari dalamnya Kitab Keluaran pasal 4 ayat 31, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Ini maksudnya dalam guci. Ayat sebelumnya ada guci atau kendi, ada yang diambil dari air kendi ataupun guci. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka mendekat ke mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan mereka. Kemah pertemuan, ketika Musa dan Harun beserta anak-anaknya ketika akan masuk ke kemah pertemuan. Maksudnya kemah pertemuan ini adalah seperti kita sekarang namanya masjid. Maksudnya kemah pertemuan itu adalah tempat beribadah. Kemah pertemuan dengan Allah maksudnya. Sama seperti kita orang Islam memasuki rumah Allah atau masjid. Bait Allah, Baitullah, Bait Allah, rumah Allah. Bait Allah, bait artinya rumah, Allah, Bait Allah. Zaman Musa mungkin belum ada bangunan seperti kita sekarang ini, bangunan megah. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, sewaktu Musa ini kan masih menggembara, ketika mereka diusir, ketika mereka melarikan diri dari Mesir, mereka itu kan mengembara sebelum masuk ke negeri Palestina. Mereka ini mengembara di atau sekitar sebelum sampai ke tujuan mereka lah. Jadi mereka membuat kemah. Setiap orang pasti ada kemahnya, tapi ini kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu maksudnya adalah kemah tempat bertemunya atau menghadap Sang Pencipta semesta alam. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, dari kedua ayat ini di perjanjian baru di kitab Matius, Yesus sujud kepada Allah dan berdoa kepada Bapa, kata. Kemudian di kitab Keluaran pasal 40 ayat 31 sampai 32, Musa pun bersujud kepada Allah. Dan Musa ini ketika ingin beribadah kepada Allah, Musa ini membasuh tangan dan kakinya dengan air. Sama seperti dengan ajaran agama Islam, yang mana ajaran agama Islam lebih sempurna lagi, yaitu berwudu. Tangan dan kaki dibersihkan, kuping dan lain-lain. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, jadi bersujud, berwudu ketika akan memasuki rumah ibadah itu adalah perintah Allah, yang mana di umat Kristen sekarang tidak pernah melakukan membasuh tangan dan kaki mereka. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita ke
mengenai Yesus. Yesus adalah di dalam ajaran agama Islam adalah Nabi Isa. Nah, mengenai perbedaan nama, jangankan antara Yesus dengan Nabi Isa perbedaannya. Antara Yesus itu adalah nama Nabi Isa dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Yesus dalam bahasa Barat. Cobalah kita perhatikan orang Barat ketika menyebut Yesus. Berarti mereka menyebut namanya dengan Jesus. Jesus. Jika kita hilangkan J-nya dan S-nya, tinggal Isa. Yang mana itu terdapat dalam bahasa Arab. Isa adalah sebutan untuk Yesus dalam bahasa Arab. Jadi sangat jelas, Isa dan Yesus adalah orang yang sama. Nah, mengenai penyaliban, sebenarnya di dalam Alkitab pun Yesus itu mengatakan dia tidak pernah mati. Yesus tidak pernah mati di salib. Ini coba Anda baca di kitab Yohanes pasal 20 ayat 17. Di situ dikatakan, jangan pegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa-Ku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan kepada Bapamu, kepada Allah-Ku dan kepada Allahmu. Sangat jelas. Yesus mengatakan, aku belum pergi ke Bapa-Ku. Ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Pernyataan Yesus bahwa dirinya tidak mati di salib. Nah, misalnya jadi sangat jelas sekali bahwasannya Yesus adalah seorang manusia, sama seperti nabi-nabi yang lain. Walaupun Yesus itu lahir karena mukjizat Allah, karena Yesus tidak mempunyai ayah tetapi mempunyai ibu. Tapi lebih dahsyat lagi adalah Nabi Adam. Nabi Adam tercipta tanpa ayah dan tanpa ibu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam ini adalah ajaran yang telah sempurna. Ajaran Islam ini pertama kali dibawa oleh Nabi Adam, lalu dibawa oleh Nabi Ibrahim, lanjut kepada Nabi Musa, lanjut dan ditutup sempurnakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, ajaran yang dibawa Yesus itu belum sempurna. Itu ada pernyataan Yesus sendiri. Yesus yang mengatakan bahwasanya ajaran agamanya itu belum sempurna. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 13. Masih banyak hal yang akan kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu
belum dapat menanggungnya. Masih banyak hal yang akan kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan Ia akan mengatakan apa yang didengarkannya, itulah yang akan Dia katakan. Itu maksudnya lebih kurang. Karena kami tidak membaca ayatnya, jadi lebih kurang begitulah isinya. Bahwasanya Yesus mengatakan ajarannya itu belum sempurna dan akan disempurnakan oleh Nabi yang akan datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran, Roh yang membawa kebenaran. Setiap manusia itu ada rohnya, pemirsa yang dirahmati Allah. Mana bukti manusia itu ada roh? Roh itu diangkat oleh Allah ketika manusia sudah mati. Itu menjadi ketika tidak ada roh yang manusia yang mati tadi disebut mayat. Tidak ada roh lagi, ada mayat dikatakan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam. Karena hanya ajaran agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Itu adalah sama seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi. Hanya agama Islam sajalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya. Dialah telah mengutus utusannya untuk membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan di atas segala agama yang ada di dunia ini, walau orang-orang yang menyekutukan Allah tidak menyukai-Nya. Siapa yang menyekutukan Allah itu? Ialah yang menyekutukan Allah itu yang menyembah Allah melalui perantaraan, yaitu membuat patung, mengatakan saya menyembah ini, saya menyembah Allah melalui perantaraan patung ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah yang dikatakan musyrik, menyekutukan Allah. Perkuat terus keimanan kita dalam ajaran agama Islam. Jangan ragu, hanya Islam. Hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.